فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Hadis yang terakhir kita baca, setorkan lebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru, halaman 215. Yang punya kitab bisa disimak 215. Qala al-mu'allifu asbahullah, bab at-targhib fi makarimil akhlaq. Bab dorongan serta motivasi terhadap akhlak yang mulia. Maksudnya dorongan motivasi agar seorang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pembahasan hampir sama dengan sebelum-sebelumnya? Karena Kitabul Jami' yang kita baca ini memang berkaitan masalah akhlak, adab, sehingga hampir mirip babnya. Oleh karena itu, walaupun terulang-ulang tidak masalah, karena kita ngikutin alur yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah. Beliau mengulang, kita ulang juga. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, lamma dzakara rahimahullah fil bab as-sabiq al-akhlaqa as-sayyi'ata allati yajibu tajannubuha, dzakara fi hadzal bab al-akhlaqa tayyibatal hasanata allati yajibu 'alal muslim an yatahalla biha. Kita artikan, tatkala al-mu'allif rahimahullah, yaitu al-imam al-hafidh rahimahullah, menyebutkan pada bab yang telah kita lewati, akhlak-akhlak yang jelek yang wajib kita menjauhinya. Kemudian beliau menyebutkan di bab ini seputar akhlak-akhlak yang bagus, yang indah, yang wajib atas seorang muslim untuk berhias diri dengannya. Kenapa kemarin? Dikarenakan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, beliau diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita perhatikan barakallahu fikum at-targhib. Apa makna targhib? Dari kata raghaba yuraghibu targhiban. Yang belajar nahwu atau sharaf paham. Raghaba yuraghibu targhiban, yang maknanya ada dua makna. Paham ya? Ada dua makna. Kalau raghiba an itu benci, kalau raghiba fi itu cinta. Paham? Jadi raghiba ini memiliki dua makna. Kalau raghiba an artinya benci, kalau raghiba fi itu artinya cinta atau senang. Man raghiba an sunnati falaisa minni, itu artinya benci. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Itu menunjukkan artinya benci. Tapi kalau raghibtu fi fulan, itu artinya aku cinta dengan si fulan. Paham ya? Karena fi. Bisa dipahami? Nah, jadi artinya ingat-ingat ya, kalau raghiba fi cinta,
senang, kalau raghiba'an benci. Kata beliau at-targhib taf'ilun min ar-raghbah. Adapun targhib dari raghaba yuraghibu targhiban itu setimbang taf'il min ar-raghbah, yaitu semacam anjuran, dorongan, memberikan motivasi. Wa hiya talabus syai', yaitu minta sesuatu. Ya kan? Faraghbatu fi syai' talabuhu. Maka cinta, senang terhadap sesuatu, talabu, yaitu memintanya, meminta agar diwujudkan. Sudah paham ya? Wa raghbatu 'anis syai'an ini, kalau ar-raghbatu 'anis syai' tarkuhu, meninggalkannya, benci. Paham ya? Man raghiba 'an sunnati itu berarti bukan cinta, artinya benci. Seperti ayat yang akan kita baca, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan tidaklah ada orang yang benci terhadap agama Ibrahim, agama tauhid, agama Islam, kecuali orang yang bodoh terhadap dirinya, kecuali orang yang dungu terhadap dirinya. Yakni man yatruk millata Ibrahim illa safih. Maksudnya tidak ada yang meninggalkan agama Ibrahim kecuali orang yang safih, orang yang dungu, orang yang bodoh. Faham ya? Karena agama Ibrahim agama Islam, agama tauhid. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim alaihissalam bukanlah Yahudi, bukan mula Nasrani, tapi beliau adalah hanifan muslima, orang yang senantiasa al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid 'an muslimah, orang yang senantiasa menghadap diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Kemudian apa? Barakallahu muslimah, muslim beliau. Jadi pahami ya? Jadi agama semua nabi itu agama Islam. Hanya saja Islam itu memiliki dua makna. Islam yang maknanya umum, agama semua nabi Islam. Islam yang bermakna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan agama-agama sebelumnya dan menyempurnakan. Sudah pahami ya? Kita lihat, wal makarim jam'u makramah, wasyai'ul karim huwa syai'un nafis at-tayyib. Al makarim jamak dari makramah, kemuliaan. Wasyai'ul karim, sesuatu dikatakan mulia, huwa syai'un nafis at-tayyib, yaitu sesuatu yang nafis, berharga, at-tayyib, yang bagus. Mafhum? Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagus dikatakan sesuatu yang karim. Wal akhlaq, itu mana buku tulisnya itu? Dituliskan. Keluarkan buku tulisnya ya, kalau ada ya. Wal akhlaq jam'ul khuluq. Sedangkan akhlaq itu jamak dari khuluq. Paham ya? Khuluq itu mufradnya. Wa huwa ma yatahalla bihil insan min as-sifatil hamidah. Yaitu sesuatu yang seorang itu berhias diri dengannya berupa sifat-sifat yang mulia, itu namanya akhlaq. Paham ya? Jadi akhlaq itu jamak, mufradnya khuluq. Paham ya? Mafhum? Sesuatu yang seorang berhias diri dengannya berupa sifat-sifat yang mulia namanya akhlak. Jadi ada al-khuluq, ada al-khalqu. Kalau al-khuluq itu akhlak, al-khalqu itu fisik, ciptaan. Paham ya? Kita lihat al-khuluq bi khilafil khalqi. Bedakan, al-khuluq itu beda dengan khalq. Al-khuluq, al-khalqu itu beda. Al-khalqu hada lis-surati adh-dhahirah sahih. Kalau lafaz al-khalqu ini diperuntukkan untuk apa? Bentuk yang nampak, yang nyata, yang kelihatan, postur fisik kita, ini namanya al-khalqu, ciptaan Allah Ta'ala. Kalau al-khuluq, akhlak, berkaitan masalah apa? Perkara yang batin, yang tersembunyi, ya kan? Seseorang dikatakan jujur, amanah, tersembunyi. Saya pahami ya? Wa ammal khuluq fa huwa li suratil batin al-insan. Adapun al-khuluq itu untuk apa? Untuk sesuatu gambaran yang tidak nampak yang ada pada manusia. Jadi pahami ya? Jadi al-khuluq, akhlak, kaitannya dengan perkara yang batin, yang tersembunyi. Sedangkan al-khalq, ciptaan, kaitannya masalah postur, fisik atau yang semisalnya. Qad yakunul insan hasanal khalqi wa hasanal khuluq. Terkadang seseorang itu bisa jadi indah ciptaan, postur fisiknya, indah juga akhlaknya. Benar enggak? Ada orang yang postur fisiknya bagus, akhlaknya juga bagus. Paham ya? Akhlak juga bagus, fisiknya juga bagus. Hada atyabu ma yakun, masyaallah. Inilah yang paling terbaik. Sesuatu yang terjadi ini yang paling terbaik.
Sudah bagus akhlaknya, bagus juga fisiknya, posturnya, ciptaannya. Mafhum? Yang kedua, wa qad yakunu sayyi'al khalqi wa sayyi'al khuluq wa hadha aswa' ma yakun. Ini kebalikannya. Yang kedua, terkadang seorang terjadi ya, dia itu jelek akhlaknya, jelek juga fisiknya. Fisik postur tubuhnya jelek, ciptaannya jelek. Paham ya? Nah, kemudian akhlaknya pun jelek juga. Inilah yang paling terjelek, ya, yang paling terburuk. Nah, sesuatu yang terjadi. Bisa dipahami? Jadi ada sebaliknya nih. Ada orang yang sudah postur fisiknya bagus, diciptakan dalam kondisi bagus, indah, fi ahsani taqwim, ya kan? Nah, postur bentuk yang paling indah, paling baik, akhlaknya pun bagus juga. Itu yang paling terbaik. Yang kedua sebaliknya, sudah postur fisiknya diciptakan dalam kondisi jelek, akhlaknya pun jelek juga. Ini yang paling terburuk. Yang ketiga, wa qad yakunu sayyi'al khilqah walakinahu hasanul khuluq. Masyaallah. Wa hadza thayyib. Terkadang ada juga orang yang diciptakan dalam kondisi fisiknya itu jelek, posturnya jelek, tapi akhlaknya indah. Akhlaknya bagus, orangnya jujur, amanah. Kalau berkata dia tidak bohong, paham ya? Tidak suka mengebuli saudaranya, ya kan? Tidak suka menipu. Walaupun postur fisiknya itu jelek, enggak masalah, akhlaknya baik. Kata beliau, wa hadza thayyib. Ini bagus. Kenapa? Al-ibrah laysat bisurati dzahirah, penting ini. Yang jadikan tolak ukur barometer itu bukan semata-mata postur fisik yang bagus yang nampak. Jadi jangan lihat hanya penampilan luar saja, kelihatannya masya Allah, badannya besar, kekar, ya kan, ganteng, cantik, tapi dalamnya rusak, akhlaknya, moralnya rusak. Paham ya? Nah, budi pekertinya tidak luhur, suka nipu, suka modus, suka bohong. Allah musta'an. Jadi jangan hanya melihat penampilan luarnya. Al-ibrah bis-suratil batinah wa ta'amul thayyib was-sulukul hasan. Yang jadikan tolak ukur itu adalah apa? Adalah bentuk postur yang ada di batinnya. Maksudnya ada sesuatu yang ada di dalam batinnya, dalam hatinya, dan bermuamalah yang bagus dan juga akhlak yang indah. Itu dari tolak ukurnya. Jadi bukan hanya semata-mata postur tubuhnya, bukan semata-mata indah. Barakallahu fiik, badannya indah, ganteng wajahnya, cantik wajahnya, bukan itu. Tapi akhlaknya bagus enggak? Budi pekertinya luhur enggak? Paham agama dan syariat yang benar atau tidak? Makanya ketika Rasulullah SAW waktu itu menyarankan ketika orang hendak memilih calon istri, itu dianjurkan kalau memungkinkan 4 perkara. Tapi yang 4 ini kalau nggak ada, pilih yang paling bagus agamanya. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan juga yang paling bagus garis keturunannya. Tapi apa? Tapi yang paling indah agamanya. Tungkahul mar'ah li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena agamanya, karena cantiknya, karena keturunannya, ya kan? Dan karena hartanya. Nah, di sini barakallahu fiik, Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang paling bagus agamanya. Niscaya kamu akan berdebu tanganmu. Maksudnya itu kamu akan beruntung. Tapi melalui ujian-ujian yang banyak. Karena agama itu nomor 1 barakallahu fiik. Paras, cantik, ganteng itu bukan tolak ukur. Tapi agama syariat yang dia pahami itu yang paling indah. Paham ya? Sehingga jangan pernah barakallahu fiik para lelaki, para ikhwah yang belum menikah kemudian ketika ingin menikah mencari perempuan yang paling cantik kayak artis, enggak dapat. Kalau ahlus sunnah harus siap terima apa adanya. Cantik bukan dilihat dari paras atau wajahnya, tapi akhlak dan budi pekertinya. Paham agama, insyaallah aman. Paham ya? Cantik luarnya, suka berhias sana kemari, mengumbar kecantikannya di media sosial. Setiap mau belanja wangi-wangian, ya kan? Lipstik nggak lupa. Kecantikannya dibagi-bagikan ke laki-laki yang lain. Itu rasanya jelek barakallahu fiik. Tapi kalau akhlak moralnya bagus, paham ya? Paham agama, paham syariat, paham Al-Qur'an Sunnah, insyaallah bismillah, walaupun hanya sederhana pas-pasan, indah di mata suami.
Paham ya? Indah di mata syariat, indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu panjang lebar, enggak banyak pengeluaran. Lipstik 1.500.000 bayangkan. Allahul musta'an. Ahlu sunnah lipstiknya luar biasa. Paham ya? Para akhwat, para ummahat, antum lihat sendiri bagaimana yang sudah melihat, menyaksikan, enggak perlu panjang lebar, makan buah naga di lipstik. Apaan? Maksudnya sederhana. Sederhana, tidak panjang lebar, enggak banyak pengeluaran. Sudah suaminya kerjanya pas-pasan, istrinya banyak pengeluaran. Allah musta'an. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Allah musta'an. Kondisikan barakallahu fik, sekedar perselingan. Akhlak yang mulia itu luar biasa. Jadi penampilan luar itu tidak terlalu kita jadikan target, tapi penampilan dalam, yaitu maksudnya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, paham agama, insyaallah itu yang akan membantu dan juga akan indah di hadapan kita dan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang hadisnya. Kita ambil satu aja hadisnya. Hadisnya enggak panjang. Kalaupun nampaknya panjang, sering antum dengar sehingga mudah dihafalkan. Paham ya? Jadi kondisikan baik-baik, hadisnya tidak panjang. Kalaupun nampaknya panjang, sering antum dengar sehingga mudah dihafalkan. Qala al-mu'allif asbahullah as-sidqu min khisalil khuluq at-tayyib. Kejujuran itu merupakan kriteria dan sifat akhlak yang bagus. Jadi orang jujur, sudah kita lewati berkali-kali kan? Orang itu akan tenang, akan dinilai baik di mata manusia. Orang pun senang bermuamalah dengannya. Tapi kalau pembohong, suka modus, bohong, dusta, tidak amanah, pengkhianat, orang akan menjauh darinya. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktab 'indallahi siddiqa." Mudah kan, sering antum dengar kan? Wa iyyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Kita artikan, disimak baik-baik. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengenai keutamaannya tidak asing lagi. Diperhatikan ya. Mengenai keutamaannya tidak asing lagi barakallahu fi. Beliau sahabat yang mulia dikenal memiliki dua betis yang kecil. Tapi dua betis kecil ini luar biasa keutamaannya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ditimbang itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Betisnya siapa? Betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Sehingga waktu itu ketika beliau manjat pohon arak, pohon siwak, sempat para sahabat tertawa karena ketika datang angin itu seakan-akan apa? Menggerak-gerakkan kedua betisnya Abdul Mas'ud karena kecilnya itu. Paham ya? Kemudian para sahabat tertawa. Setelah tertawa, Rasulullah bertanya, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, min diqqatis saqai, karena kecilnya kedua betisnya Abdul Mas'ud. Lihat itu. Akhirnya beliau SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "lahu ma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Sungguh kedua betisnya itu lebih berat di timbangan dibandingkan bukit Uhud. Masya Allah. Abdullah ibn Mas'ud. Digelari apa gelarnya? Sahibun na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa dua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seringkali membawakan sandalnya, menyiapkan, beliau mau pergi, beliau mau safar, siapkan. Paham ya? Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur." Alaikum maknanya apa? Ilzamu. Yang pernah belajar nahwu pahamlah. Alaikum maknanya ilzamu. Wajib atas kalian. Bisidqi, untuk senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, dikarenakan kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat hadis yang sering ana ulang-ulang itu? Hadisnya apa? Hakim bin Hizam. Masalah jual beli. Kejujuran sebab datangnya apa? Barokah. Ya kan?
Orang jual beli kalau jujur berkah luar biasa. Untung banyak nggak masalah, tapi jujur. Paham ya? Jangan ngejar untung bohong, modus, ya kan? Nah, dipasarkan online black honey katanya. Apa black honey? Madu hitam yang dikirim oli bekas. Allah musta'an. Sudah pemalsuan, kadzab lagi. Jual beli gula batu original raqam wahid katanya. Yang dikirim apa? Batunya, gulanya nggak sampai. Ya namanya penipuan banyak sekali. Jual beli online itu nggak jujur sudah. Kalau udah nggak jujur, itu keberkahan nggak ada walaupun dia untungnya banyak. Tapi kalau dia jujur walaupun untungnya sedikit, berkah. Karena apa? Karena di balik kejujuran ada ketenangan. Iya enggak? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu ada sumber ketenangan, sedangkan kedustaan sumber apa? Kebimbangan. Jadi jujur ini pastikan nomor satu ya. Sudah kita lewati pantunnya, ya, anak ulang-ulang pantunnya bagus soalnya. Permata, perhiasan, mutiara di lautan saja itu merasa iri dengan apa? Karakter kejujuran ini. Karena kejujuran ini bagaimana? Pahit mengupayakannya, manis rasanya. Bayangkan itu. Orang jujur kan pahit. Berusaha kan? Ditanya ini kulaknya berapa? Terpaksa harus nyebutkan. Ya kan? Kalau nyebutkan nanti ketahuan untungnya. Pahit enggak kira-kira? Pahit tapi manis hasilnya. Lihat daripada bohong, ya kan? Tapi kalau ditanya kulaknya berapa enggak usah jawab. Enggak usah sebutkan, enggak masalah. Untung banyak enggak ada larangan. Untung 2 kali lipat boleh enggak? Boleh. Enggak ada larangan, tapi jujur. Apa pantunnya itu? As-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Kejujuran itu tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang merdeka. Orang yang merdeka paham syariat itu enggak meninggalkan kejujuran. Paham ya? Jawharatus sidqi laha zinah. Karakter kejujuran itu memiliki semacam perhiasan keindahan. Perhiasan keindahan karakter kejujuran ini apa? Yahsuduhal yaqut wadurru, permata, mutiara yang ada di lautan merasa iri terhadapnya. Maksudnya bagaimana? Itulah keutamaan kejujuran. Barakallahu fiik. Pastikan dalam jual beli, berinteraksi dengan manusia, bermuamalah, kejujuran jadi nomor satu. Jual beli jujur, nyampaikan apa adanya. Kalau yang dijual KW ya KW, selesai. Walaupun KW nomor 1, nomor 2 ini KW. Jangan bilang jangan yang dijual KW kemudian nanti ketika masarkan apa? Original yang dikabarkan, jangan. Kita lihat sini barakallahu fiik. Itu yang pertama ya. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtama indallahi siddiqa, masyaallah. Dan senantiasa seseorang itu berbuat jujur dan terus-menerus membiasakan dirinya untuk jujur hingga dia dicatat di hadapan Allah, ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Masyaallah, lihat. Luar biasa jujur itu ya. Pahit mengupayakan tapi hasilnya apa? Manis. Mafhum? Nah, pastikan jujur selalu. Nah, kita lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, dan waspadalah. Iyyakum maknanya apa? Ihdaru. Yang belajar bahasa Arab nahwu paham. Iyyakum ini namanya bentuk tahdzir, sighatu tahdzir. Biasanya dikaji ketika sudah belajar kotor nada biasanya. Atau alfiyah. Kalau mutamimah belum disinggung, kadang-kadang singgung awalnya aja. Wa iyyakum wal kadhiba maknanya ihdaru watruku al kadhiba. Sehingga al kadhiba masuk selalu itu ya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, takdirnya utruku. Iyyakum artinya apa? Ihdaru, wawunya wawu ataf, kemudian setelah itu ada fi'il dibuang, takdirnya watruku wastanibu al kadhiba. Sehingga al-kadhiba maf'ulun bih. Paham ya? Al-kadhiba maf'ulun bih. Yang belajar nahwu paham insyaallah. Yang sudah pernah belajar nahwu ya. Kalau yang belum pernah belajar ya dipahami aja. Yang paling terpenting paham iyyakum itu apa maknanya. Iyyakum di sini ada sighah tahdzir. Setelahnya ada wawu atifah. Waspadalah, berhati-hatilah dan tinggalkanlah kedustaan. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dikarenakan kedustaan itu bisa menghantarkan kepada kejahatan. Biasanya orang kalau bohong itu ujung-ujungnya jahat, ya kan? Sudah bohong, dusta, bagaimana solusinya? Ya dilanjutkan, jahat biasanya. Nah, kejahatan inilah berbahaya. Kita lihat.
Wa innal fujura yahdi ilan nar, larinya ke sana wal iyad billah. Dan sesungguhnya kejahatan itu menghantarkan kepada neraka wal iyad billah. Jadi ingat-ingat ya, kita punya semacam tolak ukur. Ingin tenang hatinya, tentram pikirannya, jujur. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran sumber ketenangan, sedangkan kebohongan, kedustaan sumber kebimbangan. Kita lihat sini, bagaimana kalau orang itu senantiasa bohong dan dusta? Wa may yazalu ar-rajulu yakdzibu yataharral kadzib. Dan senantiasa ada salah seorang berdusta dan terus-menerus dia terbiasa berdusta hingga yuktab indallah kadzdzaba, hingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Kadzdzab itu apa? Pendusta, suka berbuat dusta. Di dalam bahasa Arab namanya apa? Sighah mubalaghah, kadzdzab fa'al. Paham ya? Kadzdzab fa'al. Sedangkan kemarin kita lewati yang namanya bentuk mubalaghah itu ada 5 timbangan dalam bahasa Arab itu. Fa'al, fa'ul, fa'il, fa'il, mif'al. Fa'al ini yang masuk ini. Kadzdzab fa'al. Sering kali berbuat kedustaan, dicatat sebagai kadzdzab wal iyad billah. Ingat-ingat, kalau orang sudah tervonis dengan kadzdzab, itu riwayatnya seringnya enggak terima sudah. Apalagi apa? Na'am barakallahu fiik, sudah kadzdzab, dhaif lagi. Namanya dhaifun hadits kadzdzab, tambah parah lagi. Karena muttaham saja, muttaham bil kadzib, tercurigai, tertuduh dengan dusta aja sudah mencoreng riwayatnya. Apalagi kadzdzab, sudah kata betul lagi. Memang dusta dia. Karena orang dusta itu kalau udah kadzdzab ini berkali-kali dia berdusta, orang nanti ketika dia jujur enggak percaya lagi. Kebakaran. Dicek teliti enggak ada kebakaran, bohong dia. Yang kedua kali dia bilang ada kebakaran, diteliti lagi ada ternyata ada orang bakar-bakar. Kebakaran enggak ada. Yang ketiga kali kebakaran, rumahnya dia kebakar beneran itu. Terbakar semuanya, orang enggak percaya lagi sudah. Kenapa? Karena karakter kedustaan ini barakallahu fiik mengerikan sekali. Mafhum? Jadi hati-hati. Jangan sampai terbiasa dusta akhirnya menjadi karakter. Yang akhirnya mencoreng riwayatnya. Karena ingat tadi ya, muttaham bil kadzib saja sudah tercoreng riwayatnya, apalagi kadzdzab. Apalagi dapat tadi gelar yang lebih ngeri lagi, dajjal. Antum kalau nanti belajar ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu mustalah itu, di kitab-kitab ya yang disebutkan keadaan para perawi hadis, kadang antum jumpai fulan bin alan dajjal. Dajjal itu artinya kadzdzab, cuman lebih ekstrim ini jarahnya. Paham ya? Dari kata dajjal kadzib. Mafhum? Hadisnya muttafaqun alaih. Kita ambil penjelasannya dikit. Qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, wa fi hadzal hadits anna min khisalil khuluq at-tayyib as-sidq, masyaallah. Dan di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya termasuk karakter dan juga termasuk kriteria akhlak yang bagus itu adalah as-sidq, kejujuran. Masyaallah, orang jujur aman, bohong haram. Wa min khisalil khuluq as-sayyi' al-kadzib, dan termasuk karakter kriteria yang buruk, akhlak yang buruk adalah kedustaan. Wa qad asnallahu ala ahli sidqi was-sadiqin wa wa'adahum bil jazil thawab, masyaallah. Dan sungguh Allah telah menyanjung orang yang punya kejujuran dan orang-orang yang jujur, dan menjanjikan untuk mereka dengan balasan yang luas dan balasan yang banyak. Wa tawa'adallahu ahlal kadzib wal kadzibin bi alimil iqab, sahih. Dan sungguh Allah telah mengancam orang yang punya kedustaan, orang berbuat dusta maksudnya, dan orang-orang yang dusta dengan azab yang pedih wal iyad billah. Jadi ingat-ingat ya, as-sidqu lawannya al-kadzib. Was-sidqu yakunu ma'allah jalla wa ala fima bainal 'abdi wa baina rabbih. Penting ini. Pertama, dan kejujuran itu terjadi bersama Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang apa? Yang kaitannya antara hamba dan antara Rabb-nya. Dengan apa? Bi islahin niyyah, dengan memperbaiki niat. Jadi orang kalau sholat niatnya karena manusia, berarti nggak jujur niatnya. Orang taklim ngaji niatnya biar puji sanjung, sebulan masya Allah rajin taklim, nggak pernah bolong taklim terus biar dipuji, hati-hati. Itu berarti apa? Dia telah tercoreng apa? Kejujurannya di dalam meniatkan dia mengambil ilmu, ternyata apa? Karena manusia. Pastikan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pujian ataupun tidak ada pujian tidak berpengaruh. Paham ya? Sadar diri, sadar posisi, itu yang terbaik.
Mafhum? Nah, kita lihat ini. Wa husnul ibadah, dan memperindah ibadah dengan cara memperindah ibadahnya. Makanya ada doa yang sangat bagus yang dianjurkan dibaca setiap kali sebelum salam itu apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Nah, ya, minta tolong kepada Allah Ta'ala agar apa? Dipermudah untuk memperindah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi kata beliau. Nah, kita lihat sini. Waltizami ta'atillah wa tarki ma'siyatillah. Lihat ini. Berbuat jujur bersama Allah Subhanahu wa taala maksudnya bagaimana? Senantiasa berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah taala. Kita punya kehormatan, punya harga diri. Pastikan harga diri kehormatan kita itu senantiasa kita jaga. Dengan apa? Dengan selalu berusaha untuk taat dan meninggalkan maksiat, sehingga harga diri menjadi terhormat dan bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan ketaatan kemudian peduli dengan maksiat. Allahul musta'an. Wa yakunu sidqu aidan ma'an nas. Yang pertama selesai ya, jujur bersama Allah taala, benahi niatnya tadi di antaranya. Yang kedua, wa yakunu sidqu aidan ma'an nas fi husni ta'amul. Masyaallah. Dan juga kejujuran itu bersama manusia dalam hal apa? Memperindah dalam hal ta'amul, bermuamalah, berinteraksi. Kita ini kan manusia kan, enggak mungkin hidup sendiri, pasti berinteraksi dengan orang lain. Ketika jual beli, ngobrol, berteman, bersahabat, bermuamalah, nggak mungkin hidup sendirian. Wah, mau sendiri pokoknya, nggak peduli dengan orang satupun, mau hidup sendiri pokoknya, nggak bisa. Hidup sendiri gimana? Dia mau ngurung diri di rumah, nggak bisa. Ujung-ujungnya nanti pun pesan apa? Pesan makanan lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, orang lain juga. Iya nggak? Mau sendiri gimana? Nggak bisa. Harus berinteraksi dan pasti. Nah, bagaimana cara yang terbaik? Jujur dalam berinteraksi, jujur di dalam bermuamalah, wa tahammulul adza, dan juga siap untuk apa? Memikul atau menahan gangguan, wa badlil khair, dan mencurahkan kebaikan. Karena bagaimanapun kita dalam bermuamalah itu enggak selamanya mulus. Kadang ada gangguan, kadang ada cacian, makian, tuduhan. Sabar. Paham ya? Sabar. Jangan sampai dengan ujian tersebut akhirnya kita apa? Terjatuh dalam akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Dikit lagi. Wa hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ala sidqi fa qala alaikum bisidqi. Dan Nabi SAW memberikan motivasi dorongan dalam hadis ini untuk senantiasa jujur. Fa qala alaikum bisidqi. Seraya Rasulullah SAW mengatakan wajib atas kalian untuk jujur. Alaikum hadhihi kalimatu hasin wa ighra'in. Perhatikan ya, alaikum di sini adalah apa? Adalah kata yang fungsinya hasin, memberikan dorongan dan motivasi. Kaqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk senantiasa menjaga diri kalian. Hadza hasun ala islahin nufus. Ini adalah dorongan motivasi untuk memperbaiki jiwa kita. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur, ilzamu as-sidqa. Makna alaikum ilzamu as-sidqa. Senantiasalah untuk jujur fi aqwalikum, pada ucapan-ucapan kalian, wa af'alikum, dan perbuatan-perbuatan kalian, wa ibadatikum, dan ibadah-ibadah kalian, wa jami' syu'unikum, dan semua urusan-urusan kalian. Pastikan kita senantiasa memiliki apa? Kriteria yang jujur ini. Ucapan kita, perbuatan kita dalam muamalah, jual beli, berinteraksi, komunikasi. Karena kejujuran itu membawa apa? Membawa ketenangan dan juga membawa keselamatan dunia dan akhiratnya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi ya. Summa 'allala sallallahu alaihi wasallam hadzal amra. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan perintah ini kenapa diperintahkan, wa hadzal has, dan juga anjuran ini biqaulih fa inna sidqa yahdi ilal bir. Dikarenakan kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Lihat, orang kalau jujur itu dinilai baik, ya enggak? Orang awam saja itu kalau jujur itu orang menilai baik. Paham ya?
Walaupun dia seorang sunni salafi, ahlus sunnah, kelas sunnah, kalau bohong itu dinilai buruk. Paham ya? Karena karakter kejujuran luar biasa. Mafhum? Kita lihat ini. Albir kalimatun jami'atun tajma' kulla khisalil khair. Albir suatu kata yang mencakup dan mengumpulkan segala karakter dan juga kriteria kebaikan. Fa inna sidqa yahdi, dikarenakan kejujuran itu menghantarkan, mengarahkan, yakni yadullu ilal bir, menghantarkan, mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan. Orang kalau jujur itu insyaallah baik. Tapi kalau orang pembohong, dusta, modus, ya kan, nah berkata, bercerita, drama, sandiwara, tapi modus, dusta, ya kan, nah perkataan-perkataan yang tidak benar, muamalah yang tidak bersih, jual beli yang tidak yang tidak bersih dari penipuan, itu semua dihindari. Barakallahu fiik. Ingat-ingatnya, untung banyak tidak masalah. Untung 2 kali lipat ada larangan? Tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah bohong dan dusta. Selama dia jujur, untung berlipat-lipat, 3 kali lipat pun enggak masalah juga. Intinya jujur. Karena kejujuran membawa apa tadi? Membawa keberkahan, sedangkan kedustaan membawa kepada hilangnya keberkahan. Wal'iyadzubillah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.